Oke teman-teman, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Ya, tema malam ini kita akan membahas Metaforce Decentral Business dan Central Business. Dengan adanya materi malam ini ada beberapa perbedaan secara garis besar yang akan kita ungkapkan agar teman-teman bisa menyimpulkan bahwa Metaforce adalah sesuatu yang baru, benar-benar fresh, benar-benar mempunyai market yang luas, masih banyak orang yang belum tahu, masih banyak orang yang belum mengerti, sehingga ini adalah potensi besar kita sebagai pelaku bisnis di awal di Project Metaforce. Dalam hal ini pastinya tujuannya ada, akademi ini mempunyai tujuan yang cukup baik ya. Ini menumbuhkan pemahaman perbedaan sentral dan desentral di bisnis Metaforce. Teman-teman juga bisa melihat kelebihan dari bisnis sebelumnya untuk menambahkan keyakinan bahwa kita sedang mengembangkan sistem yang sangat kuat secara sistem dan teknologinya cukup hebat. Metaforce adalah proyek DeFi yang dengan sistem pemasaran yang belum pernah ada dalam sejarah bisnis pemasaran sebelumnya. Ini benar-benar belum pernah ada di dalam sejarah pengembangan network ya. Sebuah sistem dibuat untuk mengembangkan banyak proyek DeFi, banyak platform, banyak elemen. Yang pada umumnya suatu sistem hanya mengembangkan beberapa produk ya, tapi di sini kita mengembangkan dalam hal skala penuh semua yang berhubungan dengan DeFi project. Akademi yang telah kita luncurkan cukup banyak, teman-teman bisa mengulang di YouTube channelnya Power Team. Dan dalam hal ini kita akan melihat dari sisi sistemnya dulu, teman-teman. Kita sudah menjalankan central business cukup lama dan beberapa orang mungkin sudah puluhan tahun di dalam pengembangan bisnis sentral. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa orang yang tidak melihat secara sistemnya apa yang sedang mereka lakukan selama puluhan tahun. Nah, di sini kita bisa melihat central business mempunyai sistem seperti ini pada umumnya ya, dengan pengembangannya. Nah, ini adalah binary system yang mempunyai sistem dua kaki, yang mana ini konsep ini adalah bina kiri dan bina kanan. Uang besarnya adalah di bonus pasangan. Nah, harapannya teman-teman bisa melihat pola ini. Pola ini berpotensi menjadikan sistem itu bubble ya, membentuk piramida sistem karena sistem ini berkelanjutan terus-menerus ke bawah dan pastinya menguntungkan orang atas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa central business yang menggunakan binary system itu pada intinya menguntungkan satu orang yang di atasnya ya, yaitu ownernya atau sistem intinya, yaitu perusahaannya atau owner tertentu. Kemudian selain dari itu kita juga kerap menjalankan atau mengembangkan bisnis sentral dengan pola sistem matahari ya, yang mana kita tertitik di satu, kemudian kita bisa merekrut sebanyak mungkin. Nah, tapi di sisi lain di sini tetap aturan mainnya adalah upland ya, tetap upland dan terus berkelanjutan, yang mana teman-teman bisa melihat potensi bonusnya biasanya di bonus sponsor yang cukup besar dan bonus kedalaman level. Dan pastinya di titik pertama adalah titiknya perusahaan, bahkan bukan hanya satu, terkadang ada banyak. Oke. Nah, selain dari itu juga teman-teman mungkin ya tanpa disadari ada yang menjalankan sistem trinary. Trinary ini adalah pengembangan dari binary, tapi di sisi lain tetap mempunyai unsur yang selalu tertuju ke atas, menguntungkan perusahaan, menguntungkan founder, orang yang paling pertama bergabung. Nah, konsep seperti ini saya rasa cukup tidak adil dalam hal pemasaran, karena pada dasarnya kita mengembangkan bisnisnya, terkadang kita memajukan suatu perusahaan atau seseorang. Nah, dalam hal ini keadilannya tidak ada, dalam hal tidak standar, tidak setara dengan pemasaran yang ada di lapangan. Nah, jadi kita bisa melihat pola yang kita jalankan saat ini. Metaforce menggunakan sistem yang sangat berbeda. Tidak ada kesamaan dengan sistem yang sudah ada, yaitu matrix system, sebuah penemuan oleh Lado Oktanikov. Dia menemukan logika pemasaran. Sebenarnya ini adalah logika pemasaran. Dalam hal ini adalah program smart contract. Program smart contract ini adalah sistem matrik untuk bisnis. Setiap orang yang memiliki sistem artinya dia mempunyai sistem seutuhnya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, menariknya sistem ini sebenarnya adalah produknya yang dipasarkan kembali.
Secara logika, setiap orang yang membeli matrik S6 artinya dia mendapatkan 6 matrik kosong sekali beli. Dan dia bisa memasarkan sebanyak 6 kali. Dan ketika habis, otomatis membutuhkan 6 matrik berikutnya, itulah yang dimaksud dengan recycle. Matrik sistem yang selanjutnya ada namanya S3. Secara logika, kita membeli program tersebut dan kita mendapatkan 3 program untuk dijual, dipasarkan kembali. Nah, jadi logikanya hanya logika pemasaran. Kenapa logika pemasaran murni? Karena aliran bonusnya tidak terbagi. Nah, beda kasus di central business dalam sistem seperti ini, biasanya hasil dari pemasaran kita hanya mendapatkan 10%, 20%, itu namanya bonus sponsor. Kalau ini bukan bonus sponsor, tapi bonus pemasaran langsung, karena polanya 100% aliran dananya ke mitra. Nah, selain dari itu juga ada pengembangan matrik yang lebih rumit, ya, matrik berikutnya. Ini juga sistem baru yang belum pernah ada, yang terdiri dari 5 orbit 62 titik, di setiap titik ada 15%. Setiap orang yang memasarkan, dia akan mendapatkan 15% bonus matrik dan 10% bonus referral. Sisanya kemana? Sisanya tidak diberikan ke Lado Oktanikop, tapi dialirkan ke mitra yang lain. Polanya hanya itu, konsep sistem matrik yang didesain untuk berbagi sesama mitra. Nah, dalam kasus ini pasti ada perbedaan yang jelas aliran dananya. Aliran dananya semuanya terbagi ke sesama mitra. Di sini aliran dananya pastinya kita sedikit dan diberikan kepada rekening terpusat, yaitu perusahaan dan owner. Sistemnya seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali dengan sistem yang dulu pernah kita jalankan dengan sistem yang sekarang kita jalankan. Sampai di sini harapannya bisa dipahami dalam hal sistem. Oke. Dari sisi produk, teman-teman, mungkin Indonesia kita selama ini menjalankan bisnis sentral, ya, pastinya kerap dengan produk-produk seperti ini. Produk fisik, produk yang bisa disentuh, produk nyata, yang mana ini adalah umum tradisional produk, ya. Nah, dalam hal ini pastinya dengan adanya perbedaan ini, teman-teman bisa melihat ternyata produk fisik itu ada di central business pada umumnya, dan produk program aset digital aset ada di Project Metaforce. Nah, yang menariknya kita mendapatkan produk program aset dan digital aset yang mana ini tidak banyak orang yang memahaminya, karena ini adalah produk yang dihasilkan dari blockchain. Nah, dalam hal ini pasti beberapa orang yang berpikiran negatif sulit dikembangkan karena produknya tidak familiar. Kita harus menyampaikan teknologinya, polanya, manfaatnya, dan lain-lain. Nah, berbeda kasus dengan produk yang familiar seperti ini lebih gampang dipasarkan, tapi secara pendapatan aliran dana sebenarnya kita adalah sales. Karena pada dasarnya kita memasarkan produk-produk menggunakan sistem yang telah ditentukan. Dan ada pembagian hasil yang mana pastinya hasil terbagi kepada yang punya proyek. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melihat perbedaan dari sisi produknya. Metaforce mempunyai produk utamanya yaitu program aset, yaitu sistem bisnis tadi. Tekstil ada 12 level, Universe ada 9 level. Nah, ketika teman-teman memiliki produk utama berupa program ini, teman-teman bisa memasarkan dan distribusinya menggunakan smart contract. Selain dari itu juga ada produk-produk lain yang terhubung dengan program utamanya atau produk utamanya yaitu digital asset. Ya, DAI Stablecoin, alat transaksinya teman-teman akan dapatkan, kemudian ada token energi, ada Forcecoin, ada NFT. Ini aset digital. Aset digital yang familiar seperti Bitcoin, Ethereum, itu namanya aset digital. Tidak bisa disentuh, tapi mempunyai nilai, mempunyai manfaat, mempunyai fungsi, membuat orang kaya, dan ada di seluruh dunia dan semua orang percaya. Itulah yang dimaksud dengan digital asset. Oke. Nah, secara radius, digital asset mempunyai kemampuan untuk menyentuh seluruh dunia, tapi produk fisik hanya menyentuh di beberapa negara, maksimal 3-4 negara, artinya tidak bisa mengglobal secara besar-besaran secara market, karena produk seperti ini membutuhkan yang namanya legalitas, ya, badan hukum dan segala macamnya, karena ada sentralnya. Nah, di Metaforce
kita mempunyai kebebasan untuk memasarkan ini. Semua orang bisa menuju ke market manapun. Ini menarik karena ada perbedaan dari sisi produknya. Oke, dalam hal produk teman-teman harus memahami betul ada perbedaan antara produk fisik dan digital asset. Oke, ini clear masalah perbedaan tentang produk. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat dari perbedaan aliran dana. Oke. Nah, di sini kita melihat ada aliran dana yang di central business. Kalau kita pahami, itu dananya terpusat dan dikontrol. Orang-orang ini bergabung mengeluarkan uang